Pasal yang ketiga, al-faslus tsalits, al-amalu ala iqafil maddil islami. Aktivitas-aktivitas untuk menghentikan penyebaran Islam. Ini sudah sejarah itu ya begitu. Kalau ada orang berdakwah, banyak pengikutnya, pasti ada yang tidak senang. Kemudian ada upaya untuk menghalangi. Laqad ra'a Quraisyan zalikal maddul islami an-nasyatu. Sesungguhnya perkembangan Islam yang begitu cepat itu telah membuat orang Quraisy ini khawatir, takut. Ra'a Quraisyan, Quraisy menjadi maf'ulnya ini. Yang bikin takut apa? Al-maddul islami, penyebaran Islam. Perkembangan Islam itu bikin orang Quraisy ketar-ketir. Faqad kana al-islamu yamtaddu bainan nas sur'ata imtidadin nari fil hashimi. Sesungguhnya Islam itu telah menyebar di antara manusia itu dengan cepat. Dengan kecepatan apa? Penyebaran api fil hashimi. Hashim itu maknanya ranting kering. Api yang membakar ranting kering. Bakar kalau kita lebih ini membakar jerami. Jadi penyebarannya cepat. Ini kiasan ya. Yahruqu kufrahum wa yazra'u fi ramadihi wurudal iman. Islam itu telah membakar kekufuran mereka, kemudian menanam di abu kekufuran itu tanaman iman. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah tadi, menyerang akidah-akidah yang tidak benar, runtuh akidah itu, dimunculkan ditanam akidah Islam. Fa'amilu jahidina bikulli wasilatin. Maka mereka, yakni orang-orang Quraisy, agak sakit tenggorokan ini, harus banyak minum. Bismillah. Semoga senantiasa disehatkan, Ustaz. Amin, amin. Maka mereka melakukan perjuangan, berupaya sungguh-sungguh bikulli wasilatin, dengan segala cara. Cara benar apa enggak mereka lakukan, liiqafi hadzal madd, untuk memberhentikan penyebaran Islam ini. Nah, ini di pasal ketiga ini ada berbagai macam cara. Yang pertama itu adalah al-mufawadatu ghairul mubasyarah. Adanya perundingan-perundingan tak langsung. Ya, gimana dibicarakan supaya berhenti, masih cara-cara halus. Apa yang dilakukan adalah ya tausitu Abi Thalib li iskati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Abu Thalib sebagai perantara untuk mendiamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bisa begitu caranya. Ini kok ngomong terus ya, enggak bisa diem. Coba cari siapa yang paling dekat dengan orang tersebut, ajak di lobi supaya dia yang mengingatkan. Nah, ini yang dipakai oleh orang Quraisy adalah Abu Thalib yang mengasuh Rasul. Ini cara bagus sebetulnya, tapi salah digunakan untuk menghentikan dakwah. Cara ini kan bisa digunakan untuk hal kebaikan. Kita ingin nasihati orang berumah tangga misalnya, suaminya suka KDRT. Ya, coba dinasihati. Kalau istrinya menasihati, Mas, KDRT ini haram, engkau masuk neraka misalnya. Tambah dikaplok oleh suaminya. Coba cari orang siapa yang didengarkan oleh suami itu. Nah, kalau untuk hal yang baik, maka cari perantara ini bagus. Orang Quraisy gunakan untuk keburukan. Laqad kanat Quraisyun ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Thalib bimakanin. Orang-orang Quraisy ini tahu bahwasanya Rasulullah itu ada di tempatnya Abu Thalib. Ada posisi Abu Thalib di benak Rasul, paman beliau, pelindung dakwah beliau. Jadi, dan juga Abu Thalib ini punya kedudukan di hati Rasul. Rasul juga dalam hatinya ada kedudukan Abu Thalib di tempat di hatinya Rasul ya. Wa Abu Thalib inda Quraisyin bimakanin aidan. Abu Thalib itu juga mempunyai kedudukan di sisi orang Quraisy, punya makanah ya. Ada posisi Abu Thalib terhadap Muhammad ya, keponakan beliau Nabi Muhammad, dan posisi Abu Thalib di kalangan orang Quraisy, yang pemimpin Quraisy ya, pemimpin yang yang berwibawa di kalangan kafir Quraisy itu. Ada salah satunya itu adalah Utbah bin Rabi'ah ya, dan Abu Thalib. Ini pemimpin orang Quraisy yang tanpa money politik. Dua orang ini. Kalau yang lain ya pakai money politik. Kalau Abu Thalib ini miskin tapi didengar suaranya. Begitu juga Utbah bin Rabi'ah itu enggak pakai uang. Cuma karena kemampuan ini aja, kemampuan personalnya.
Bismillah. Fara'au minal hikmah ayyuwasfitu Aba Thalib la'allahu yanjaha fi iqafi hujumi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala aqaidil musyrikin wa bayani zaifiha. Maka orang-orang Quraisy ini melihat bahwasanya mereka itu bagusnya memperalat atau menjadikan Abu Thalib sebagai wasit, mediator, agar sukses untuk memberhentikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang akidah kaum musyrikin dan menjelaskan penyimpangan akidah itu. Fasa'au ila Abi Thalib. Maka kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Abu Thalib. Kalau siapa-siapa yang datang bisa dilihat di Sirah Ibnu Hisam. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Aba Thalib, wahai Abu Thalib, inna ba'na akhika qad sabba alihatina. Sesungguhnya keponakan engkau itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Wa abadin dinana, dan telah menjelek-jelekkan agama kami. Jadi kalau sekarang ada tuduhan itu jelek-jelekin, ya biasalah dakwah itu dituduh begitu. Apalagi memang dasar jelek. Wasaffaha ahlamana, dan membodoh-bodohkan impian kami. Cita-cita kami dipandang itu bodoh. Wa dhallala aba'ana, dan menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Jadi ini ungkapan yang bagus ya dari orang-orang Quraisy. Kalau mau melakukan sesuatu itu disampaikan dulu faktanya. Faktanya begitu. Jadi bicara dari realitas, tidak langsung ujuk-ujuk datang ke Abu Thalib, ya Abu Thalib misalnya, itu keponakan engkau suruh diem. Tidak begitu, tapi disampaikan fakta. Ini loh, keponakan engkau itu jelek-jelekin agama kami, kepercayaan kami, nenek moyang kami. Fa imma antaku fa'anna wa imma anta khalliya bainana wa bainahu. Maka engkau pilihlah, engkau berhentikan dia, engkau tahan keponakan engkau itu dari menjelek-jelekin Tuhan kami, atau engkau biarkanlah kami ini berurusan dengan keponakan engkau. Biarkan kami berurusan, artinya jangan engkau lindungi keponakan engkau itu. Biar urusannya kita selesaikan secara jantan. Ini kata orang-orang Quraisy begitu. Maka Abu Thalib menghadapi ini. Faqala lahum Abu Thalib qawlan rafiqan. Abu Thalib berkata kepada mereka dengan perkataan yang lembut. Ini pemimpin yang bagus begitu. Waraddahum raddan jamilah, dan menolak mereka dengan penolakan yang baik. Fansorofu an, kemudian mereka berpaling meninggalkan Abu Thalib. Ini misi pertama. Sampaikan fakta, meminta tadi. Gagal. Apakah kemudian berhenti? Kita ini kadang ada mengontak sekali, orang sudah tidak mau, sudah ini kita cap ini menentang dakwah ini, musuh ini. Orang Quraisy tidak, itu masih datang lagi kepada Abu Thalib. Yang kedua itu dengan membawa ancaman. Kalau tadi ini kan berharap aja.